Apa yang bisa kita lakukan dengan kayu ini? Di tengah dinginnya pegunungan, ketika suhu mulai turun dan persediaan bahan bakar habis, kemampuan untuk membuat arang darurat bisa menjadi pembeda antara bertahan hidup dan menghadapi resiko yang lebih besar. Arang bukan cuma hanya sumber panas, tetapi juga bahan bakar yang efisien, tahan lama, dan relatif mudah dibuat jika memahami prosesnya. Hari ini, kita akan membahas langkah demi langkah bagaimana cara membuat arang sederhana untuk persiapan di alam, khususnya dalam kondisi darurat di pegunungan. Pertama, mari kita pahami konsep dasar pembuatan arang. Arang dihasilkan melalui proses yang disebut pirolisis, yaitu pembakaran kayu dalam kondisi minim oksigen. Perbedaan dengan membakar kayu biasa yang menghasilkan abu. Proses ini mempertahankan struktur karbon dalam kayu sehingga menghasilkan bahan bakar yang lebih padat dan tahan lama. Langkah pertama adalah memilih kayu yang tepat. Pilih kayu keras jika memungkinkan, seperti batang pohon yang sudah mati namun masih kering. Kayu keras menghasilkan arang yang lebih padat dan tahan lama dibandingkan kayu lunak. Perlu diingat, hindari kayu yang masih basah karena akan sulit terbakar dan menghasilkan banyak asap tanpa membentuk arang yang baik. Setelah kayu terkumpul, potong menjadi ukuran kecil. Ukuran yang seragam akan memudahkan kita untuk menyimpannya. Jika Anda tidak memiliki alat potong, patahkan kayu dengan tangan atau gunakan batu sebagai alat bantu. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kaleng bekas. Kaleng ini akan menjadi ruang pembakaran dengan oksigen terbatas, yang sangat penting dalam proses pembentukan arang. Masukkan potongan kayu ke dalam kaleng tersebut, susun secara rapi. Selanjutnya, tutup kaleng dengan rapat. Ini adalah bagian yang paling penting. Jangan lupa berikan lubang di atas kaleng untuk mengontrol oksigen. Selanjutnya, nyalakan api, biarkan api menyala hingga seluruh kaleng terbakar. Di sini saya menggunakan kompor manual. Dengan menggunakan bahan bakar serutan kayu yang dicampur oli bekas. Agar mempermudah menyalakan api, saya menggunakan bahan bakar yang sudah saya buat menggunakan lilin sebelumnya. Biarkan proses ini berlangsung selama beberapa jam, tergantung jumlah kayu dan kondisi lingkungan. Anda mungkin akan melihat sedikit asap keluar dari celah lubang. Ini adalah hal yang normal dan merupakan bagian dari proses pirolisis. Selama proses berlangsung, penting untuk tetap mengawasi. Jika terlalu banyak udara masuk, kayu bisa terbakar habis menjadi abu. Dan jangan sampai pembakaran berhenti. Terus nyalakan api hingga kayu benar-benar sudah menjadi arang. Saya sangat suka menyalakan api dengan menggunakan ferrowood. Jika Anda belum mengetahui apa itu ferrowood, Anda bisa simak di video saya yang ada di channel.
Proses pembakaran ini biasanya membutuhkan waktu antara 30 menit hingga 1 jam. Setelah selesai, buka penutup kaleng secara perlahan. Di dalamnya, Anda akan menemukan potongan arang hitam yang ringan dan mudah patah. Itulah bahan bakar darurat Anda. Arang dari hasil pembakaran ini sangat bagus, padat dan juga ringan. Langkah selanjutnya adalah siapkan wadah, tuangkan sedikit alkohol, dan campurkan oli bekas. Gunanya adalah untuk mempermudah kita nantinya untuk menyalakan arang. Bahkan, tanpa menggunakan korek, dengan merendamkan arang ke campuran ini, kita sudah dapat menyalakan api dengan menggunakan ferro root. Rendam arang tersebut hingga benar-benar meresap dan simpan di wadah yang kedap. Ketika nanti suatu saat kita perlu, kita hanya cukup membungkusnya dengan plastik atau menyiapkan wadah yang khusus agar mudah dibawa. Tinggal pakai tanpa perlu merendamnya lagi. Arang ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, menyalakan api unggun, memasak, dan lainnya. Arang ini bisa dengan mudah menyala dibandingkan dengan kayu, tahan lama, dan menghasilkan panas yang lebih stabil, lebih sedikit asap, menjadikannya ideal untuk situasi bertahan hidup. Namun, selalu ingat untuk menyalakan api di area yang terbuka dan aman. Karena kenapa? Pembakaran arang menghasilkan karbon monoksida yang tidak berbau, tapi sangat berbahaya jika terhidup dalam jumlah besar. Dengan merendam arang ke campuran alkohol dan oli bekas ini, dapat membantu memudahkan kita untuk menyalakan api. Walaupun kondisi kayu bakar agak lembab atau basah, kita tetap bisa menyalakannya. Karena arang ini dapat menyala cukup lama, cukup untuk bertahan menyalakan kayu hingga terbakar. Sebagai penutup, kemampuan membuat arang untuk persiapan di alam liar adalah keterampilan sederhana namun sangat berharga. Dengan memahami prinsip dasar dan mengikuti langkah-langkah yang tepat, Anda dapat menciptakan sumber energi yang efisien, bahkan dalam kondisi paling terbatas sekalipun. Di pegunungan, di mana setiap keputusan bisa berdampak besar, pengetahuan seperti ini bukan hanya berguna, tetapi bisa menyelamatkan hidup. Selalu siapkan arang emergensi ini. Karena di gunung, apapun bisa terjadi. Persiapan yang matang membuat pendakianmu menjadi menyenangkan. Jika video ini bermanfaat,
like and share ke teman pendakimu, dan subscribe untuk video lainnya.